Soekarno sebagai founding father mengingatkan bahwa tidak ada kota lain di Indonesia, bahkan di negeri lain, tidak ada kota yang pantas disebut sebagai kota pahlawan kecuali kota kita yang saat ini kita injak tanahnya. Semangat! Para pemirsa masih setia bersama Satna 76 Channel Reborn dan tentunya didukung oleh liputan Warta Jatim dan media Pilar Bangsa. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November ini, elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi aksi pergerakan 10 November yang akan melakukan aksi unjuk rasa damai. Setelah tadi kita pantau di Gubernur Jatim, saat ini pas berada di salah satu tempat yang istimewa, tepatnya di Balai Kota Surabaya, yang mana terkait dengan carut marut tentang agraria yang ada di kota Surabaya, khususnya tentang perkara surat hijau dari kurang lebih dari 30 tahun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Kita saksikan seperti apa dari aksi damai para warga yang tergabung dalam korban surat hijau bersama elemen-elemen anak bangsa, bersama tim liputan. Kita perjuangkan surat hijau jadi merdeka, merdeka. Aliansi Aksi 10 November 2025, Wadul Presiden Prabowo tentang konflik agraria di kota Surabaya. Perjuangan surat hijau di Surabaya terus berlanjut, bahkan hingga Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Perjuangan tersebut belum selesai, masih harus terus dikawal dengan ketat. Sebab perjuangan surat hijau adalah perjuangan warga pemegang izin pemakaian tanah atau IPT milik pemerintah kota Surabaya untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak atas tanah yang mereka tempati selama bertahun-tahun. Perjuangan ini melibatkan berbagai upaya, termasuk menuntut pengakuan hak milik atau setidaknya hak guna bangunan atau HGB, dan menyoroti masalah hukum seperti beban distribusi yang tinggi, status hukum tanah, serta pengolahan aset daerah yang dianggap tidak transparan. 30 tahun lebih surat hijau dirampas oleh Londo, Blangkonan, dan Sireng. Hari ini kita mengenang, kita sedih, kita sambat kepada para pahlawan kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah para sesepuh kita. Para warga surat hijau itu tidak punya legal standing, sehingga putusan pengadilannya selalu NU, tidak menang tidak kalah, NU ya. Tapi framing yang selalu dilakukan oleh Pemkot Surabaya apa? Warga surat hijau kalah, nggak ada. Ada satu fakta ya, sekitar tahun 2005, khusus warga surat hijau Kelurahan Bratajaya itu sudah pernah menang gugatan sampai Mahkamah Agung, menang, ada putusan pengadilannya itu. Tetapi setahun setengah kemudian Pemkot mengajukan PK, sehingga hasilnya apa? NO lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Benar yang dikatakan Pak Harto tadi, ini permennya Pemkot. Kalau Pemkot itu punya goodwill menyelesaikan surat hijau, harusnya dilepas. Tepat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, sebuah gerakan dilaksanakan kembali sebagai pengingat agar semua pihak tak mudah melupakan urusan tersebut. Penyelenggaranya adalah Aliansi Penghuni Tanah. Masuk ranah sebagai pemerintah kota Surabaya, enak. Bapakku tahun 64 itu sudah lunas beli, waktu itu 2,5 juta, cicil mulai tahun 62. Lalu sekarang dihati sama Pemkot Surabaya lah ya, istilahnya kan ya rada gak sopan ya, istilahnya orang Surabaya itu ya boleh hancur lah. Jadi itu maling, berarti maling celuring. Maling celuring itu bisa nolong tapi terus hilang nih boleh. Ya kau ini wali kota ini maling celuring. Jadi masalahnya ini bukan ranah APBD APBN, retribusi tahunannya itu sudah jelas. Apa istilahnya perampokan. Dalam arti saya anggap korupsi lah. Dana retribusi surat hijau bukan masuk APBD APBN. Aksi gerakan itu bukan datang dari begitu saja, ada latar belakang agenda bahwa praktek domain web clearing wali kota Surabaya mulai dari Sunarto, Bambang DH, Tririsma Haryani, dan Eri Cahyadi yang selalu bersikuku menyatakan tanah surat hijau adalah aset pemerintahan kota Surabaya
tanpa melakukan identifikasi asal-usul tanah yang diakui asetnya tersebut. Maka aksi aliansi 10 November 2025 ini agar supaya jelas mana tanah milik pemerintah kota Surabaya dan tanah negara yang diakui secara sepihak oleh Wali Kota Surabaya tanpa SK-HPL dari Menteri Agraria selalu wakil pemerintah pusat yang mengatur tanah di bumi Indonesia ini. Surat Ijo dimulai pada tahun 1997 sejak adanya HPL yang dimiliki pemerintah kota Surabaya yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat SK-HPL yang diberikan oleh Menteri Ibu Agraria. sekalian, terima kasih sudah hadir di kantor gubernur. Mohon maaf, kami menyampaikan permohonan maaf karena di tanggal yang bersamaan ini pimpinan sedang ada kegiatan seluruhnya. Jadi ada tamu dari pusat segala macam, ada yang masih di kapal laut, tabur bunga dalam rangka Hari Pahlawan. Saya akan menyampaikan berita acara yang sudah disepakati dengan beliau-beliaunya perwakilan dari Bapak Ibu sekalian. Berita acara yang bertanda tangan di bawah ini nama Doni, jabatan Kapitulasnas Bagas Bank. Dengan ini menyatakan bahwa para pejuang Surat Ijo belum diterima, namun kami berjanji akan kami laporkan kepada pimpinan dan hasilnya akan kami sampaikan atau koordinasikan dengan P2C SIS Perhimpunan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya. Demikian surat ini dibuat dan akan segera kami tindaklanjuti secepatnya. Surabaya 10 November 2025 tertanda Doni Nugroho. Kami serahkan kepada di ruangan gubernur. Jadi pasti akan dibaca Ibu, tidak melalui tahap di bawah, langsung saya serahkan di ruangan beliau. Lalu setelah itu kami akan buat laporan. Kami laporan kepada pimpinan, dan karena kami Bagas Bank, pimpinan itu setiap hari pasti lapor kepada Ibu Gubernur. Itu protap kami seperti itu. Jadi akan kita laporkan ke Ibu Gubernur. Saya pastikan Ibu Gubernur pasti akan membaca. Membaca laporan kami yang itemnya di dalamnya adalah minta untuk diterima gubernur, wakil gubernur atau sekda, kan gitu. Pihak Pemkot dapat disampaikan bahwa dialog-dialog itu oleh Dinas Bagas Bangpol Kota Surabaya. Kesimpulan pertemuan adalah warga Surabaya pemegang Surat Ijo ingin dijadwalkan audiensi dengan Wali Kota. Waktu dan tempat ditentukan di kemudian hari, paling lambat 10 hari dari sejak ditandatanganinya kesepakatan ini, kesepakatannya. Wali kota bisa menemui kami ini yang ada di undangan itu tadi. Itu aja intinya. Audiensi itu ingin menyampaikan aspirasi di mana surat yang tanggal 13 September itu akan diangkat kembali. Jadi, Betul. Itu salah satu 13 September tahun 2022 surat wali kota kepada Menteri ATR itu yang akan diangkat kembali karena surat tersebut sangat bagus sebetulnya, tetapi tanggapan dari Menteri ATR itu bertentangan dengan surat dari Menteri yang lalu, sehingga artinya wali kota sudah bagus, tapi karena flow up-nya yang kurang bagus, nah itu kita akan minta kembali supaya kembali lagi ke surat wali kota itu. Intinya seperti itu. Saya sebagai ketua P2TC berharap rencana pertemuan 10 hari mendatang semoga terrealisasi dan juga dapat merealisasikan Surat Ijo menjadi SIA. Hapus Surat Ijo. Yes.